menggapai barokah. Jadi berkah ini kata yang singkat tapi maknanya luar biasa. Berkah itu secara bahasa artinya apa? Al-barakah an-numu, al-barakah az-ziyadah. Berkah secara bahasa artinya numu, pertumbuhan. Pertumbuhan yang tumbuh. Waziyadah, ziyadah artinya tambah. Jadi sesuatu yang dapat berkah berarti dia akan tumbuh dan bertambah. Contoh, umurnya berkah. Umurnya berkah. Contoh, hartanya berkah. Contoh, jabatannya berkah. Contoh, pasangan hidupnya berkah. Contoh, anak keturunannya berkah. Contoh, tempat tinggalnya berkah. Contoh lagi, kendaraannya berkah. Jadi keberkahan itu bisa dalam wujud umurnya, bisa dalam wujud hartanya, bisa dalam wujud pangkatnya, bisa dalam wujud anak keturunannya, pasangan hidupnya dan lain sebagainya. Kalau diperinci secara garis besar, berkah itu ada dalam bentuk waktu, ada dalam bentuk tempat, ada dalam bentuk manusia. Nah, terus seperti apa pentingnya berkah? Pentingnya berkah itu seperti apa? Saking pentingnya berkah, kalau kita mengucapkan salam itu dari sekian banyak doa, maka berkah ini sama Allah suruh minta yang banyak. Contoh ya, dijawab boleh nggak? Dijawab boleh, ini cuma contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saking berkahnya berkah, dibuat contoh saja dibales ya kan. Di situ kalimat semoga engkau selamat, engkau dapat rahmat, dan engkau dapat berkah dan berkah dan berkah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah yang sangat banyak dari Allah. Ini kalau ketemu muslim yang satu dengan muslim yang lain, suruh minta seperti itu. Makanya doa Nabi ya Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam ya. Nabi Nuh alaihissalam itu kalau saya nggak salah ini doa Nabi Nuh, Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang diberkati. Makanya perahunya Nabi Nuh itu oleh Allah Ta'ala dilabuhkan. Dilabuhkan di mana? Di tempat yang berkah. Nah, sekarang saya mau nanya, kita langsung ke pokoknya sajalah. Kalau mau dibahas mendetail tuh baca buku saya Ngalap Berkah. Itu saya bahas sedetil mungkin dan itu bahasan singkat. Sedetail mungkin dan itu bahasan singkat. Nah, kurang lebih waktu 40 menit ini saya mau bicara berkah yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh saya nanya? Ya. Biasanya Bapak Ibu kalau tidur berapa jam? Ah? 8 jam. Kalau malam tuh loh, berapa jam kalau tidur? 4 jam. Buat apa? 4 jam buat apa? Mengistirahatkan tubuh. Diistirahatkan biar apa? Biar kalau bangun seger, fresh. Betul? Oke, kalau tidurnya 5 hari seger atau lemes? Oh, berarti tidur itu untuk menyegarkan tubuh atau membuat tubuh lemes? Halo? Tidur untuk menyegarkan tubuh atau melemaskan tubuh? Bingung? Jawabannya pada porsi yang tepat membuat tubuh segar, pada porsi yang tidak tepat membuat tubuh lemas. Pertanyaan saya, kalau tidurnya 309 tahun, itu porsinya tepat atau over?
over. Nah kalau bangun kira-kira lemes atau nggak bisa bangun? Nggak bisa bangun. Ashabul Kahfi 309 tahun kok bisa jalan-jalan ke pasar? Ashabul Kahfi bangun terus ngomong sama teman-temannya, ini tadi tidurnya berapa jam ya? Sebentar kelihatannya, tapi lapar nih. Ya salah satu pergi cari makan ke pasar. Masya Allah, 309 tahun tidur seger dan merasa cuman sebentar. Kemudian bisa jalan-jalan ke pasar. Jadi yang betul tidur itu untuk nyegarkan, untuk melemaskan. Tadi kalau dibilang tidur lama buat lemes, nyatanya Ashabul Kahfi 309 tahun seger. Mesti ngomong, oh itu kan Ashabul Kahfi. Itu memang ya wali. Oh jadi buat wali ada perkecualian. Nah kalau buat wali ada perkecualian berarti kita bisa enggak berpegang pada hukum zahir itu? Halo? Enggak bisa. Ya ada yang tidurnya cuma sebentar, tapi waktunya sangatlah lama. Ada yang tidurnya sangat lama, ya, tapi terasanya cuma sebentar. Ada yang tidurnya cuma 5 menit tapi segernya luar biasa. Ada yang tidurnya 4 jam, bangun badannya remuk rasanya. Nah sekarang pilih yang mana? Pilih yang tidur 4 jam bangun rasanya remuk, atau tidur 5 menit rasanya seperti 5 jam? Nah termasuk salah satu keberkahan yang saya rasakan selama ibadah haji. Jadi tidur 1 jam tuh kok rasanya seperti 8 jam. Lama banget. Sehingga ketika saya bangun tidur 1 jam itu ya, setengah jam saya bangun, loh kok baru setengah jam, saya nggak percaya. Baru setengah jam tidur lagi. Iya. Setengah jam kemudian saya bangun, saya kira udah 4 jam tidurnya. Loh kok baru satu jam. Jadi saya udah merasa sangat banyak tidurnya, padahal cuman satu jam. Lama itu, rasanya lama. Nah itu barokah. Jadi barokah itu kalau nempel pada sesuatu yang sedikit jadi rasanya banyak. Rasanya banyak, manfaatnya banyak. Itu berkah. Kalau melihat berkah itu seperti itu berarti lebih penting mana? Punya duit atau punya berkah? Gaya. Bu, pilih mana? Punya duit atau punya berkah? Mulai ya, jawaban pertama berkah. Pertanyaan kedua, pertanyaan yang sama, jawabannya sudah punya duit tapi yang berkah. Sudah beda lagi jawabannya. Kalau seandainya nggak punya duit tapi punya berkah, mau enggak? Nggak mau tuh ibu-ibu tuh. Jadi orang kalau udah punya berkah, walaupun nggak punya apa-apa ya berkah. Tapi punya duit belum tentu berkah. Pertanyaan saya, selama ini Bapak Ibu hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, cari duit atau cari berkah? Selama ini cari duit atau cari berkah? Saya belum pernah ketemu orang pergi ke pasar, mau kemana? Cari barokah. Enggak loh. Cari apa? Duit. Nah hasilnya dapat duit atau dapat berkah? Belum tentu duit dapat, berkah nggak dapat, duit juga nggak dapat. Makanya ini sekarang dirubah. Mulai nanti kalau ditanya bahasanya udah lain. Mau kemana? Cari barokah. Masya Allah. Padahal ke mall nih. Cari barokah. Beda tuh. Niatnya udah beda. Pola pikirnya sudah beda. Pergi ke pasar, ke tokonya, pulang nggak bawa duit. Istri nanya, mana duitnya? Kan saya udah laporan, mau cari barokah. Saya emang pergi cari barokah. Pulang nggak bawa duit, nggak bawa apa-apa. Ya, nggak bawa duit, nggak apa-apa Bu. Tapi bawa barokah. Emangnya bisa makan dengan barokah? Wow, ini bahasanya ibu-ibu yang rodok sewot ini. Emangnya bisa hidup dengan barokah? Makan tuh barokah. Gitu ibu-ibu. Bu, lo ngaku kan Mbak? Ya gitu. Ada yang ngomong lagi barokah nggak bisa buat bayar listrik gitu ya. Barokah nggak bisa buat bayar telepon, barokah nggak bisa buat bayar sekolah. Nah ini
ketakutan nggak dapat duit, ya. Ketakutan jadi orang yang nggak punya apa-apa. Padahal orang yang punya barokah dia punya segala-galanya. Makanya kalau kita makan doanya itu coba disimak tuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Duhai Allah, berkati rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Duit itu rezeki. Tapi ya kalau rezeki yang berkah, enggak berkah kan habis. Yang namanya berkah itu nambah, berkah itu tumbuh. Berarti enggak ada berkahnya, tidak akan nambah. Enggak ada berkahnya, berarti tidak akan tumbuh. Paham Ibu? Bu, pilih mana, suami yang ganteng atau yang berkah, Bu? Sudah mulai beda pendapat. Suami itu kalau berkah, Bu, tambah tahun tambah ganteng. Tapi suami yang ganteng gak berkah, tambah tahun tambah jelek. Lah Ibu pilih yang mana? Mesti ganteng berkah. Ya, itu artinya ibu-ibu takut suaminya tidak ganteng. Walaupun kenyataannya memang suaminya tidak ganteng. Ya, saya balik sekarang, bapak-bapak, pilih mana? Istri yang cantik atau istri yang berkah? Oh, tuh Bu, hebat kan bapak-bapak? Istri yang berkah, karena tahu kenyataannya istrinya nggak cantik. Harapannya sekarang, oh ya itu off the record tuh, ya tahu sekarang harapannya udah berkah aja istri saya. Kenapa? Karena kalau berkah nanti nambah. Jadi kalau jelek nambah jelek gitu, ngawur. Nanti nambah cantik, dipandang tambah hari tambah sedap. Kenapa? Ada berkah di situ. Ada berkah di situ. Ini kehebatan berkah. Nempel sesuatu jadi nambah. Mobil berkah. Subhanallah, mobilnya bisa dipakai untuk ini, bisa dipakai untuk itu ya. Ketika mobilnya tidak cukup dipakai untuk antar-antar teman, antar-antar santri, mobilnya berkah. Dia tuh mobilnya tadinya harganya 100 juta, karena berkah berubah jadi 100 juta. Karena berkah berubah jadi 400 juta, barokah. Karena berkah berubah jadi 800 juta. Karena berkah mobilnya jadi rumah. Loh, kok bisa? Dijual, dibelikan rumah. Karena berkah itu ya, rumah dapat, mobilnya juga dapat baru, berkah. Nah, ini berkah terus berkembang. Nah, kalau melihat yang seperti itu, berarti mana yang harus kita cari dalam hidup ini? Kekayaan atau keberkahan? Nah, selama ini Bapak Ibu cari kekayaan atau keberkahan? Alah, gaya. Ayo coba, kalau ditanya, yang suka dihitung duitnya atau berkahnya? Misal, Bu, suami ngasih ibu uang 100.000, terus ngomong, insya Allah barokah. Ibu ngomong apa? Harus merubah nih, teman-teman yang di Majelis Allah nih, khususnya saya, hadirin semua, harus merubah pola pikirnya. Jangan cari duit, jangan cari ilmu kalau tidak berkah. Ya kan? Rabbi fanfa'na bi barakatihim, itu. Bi matihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Ya Allah, berilah kami kemanfaatan dengan berkah-berkah beliau, orang-orang yang soleh. Itu kalau dapat berkahnya orang soleh, oh masya Allah itu. Orang itu kok dapat berkahnya orang soleh, ya udah. Saya ini pinter ya ndak, mau ngomong bodoh ya rodok ya engko awakmu ora percaya. Ya pinter ya tidak, tapi belajar ya alhamdulillah, ya belajar alhamdulillah. Duit sih yang nggak punya, kekayaan nggak jelas, penghasilan nggak cetok, ya penghasilan nggak cetok. Tapi saya bingung dengan diri saya sendiri. Kenapa? Loh, majelis kok segini banyak yang datang, tempat kok segini besar, betul kan? Terus alhamdulillah ya ceramah ya gampang.
Asal ngomong ya jadi ceramah. Betul kan? Asal ngomong jadi ceramah. Coba dicek ada apa ini ya? Oh, saya ingat salah satu guru saya pernah ngomong, Al Habib Hasan Baharun almarhum, irji yakfik walakal barokah. Saya nyantri 6 bulan, guru saya ngomong, pulanglah, yang kamu pelajari sudah cukup, insya Allah berkah. Nyantri 6 bulan, katanya guru saya, insya Allah berkah. Cukup di situ? Enggak. Keberkahan yang dimaksud guru saya nyambung. Pulang dari pesantren, saya ngaji, belajar sama almarhum Habib Anis. Nah itu dapat berkahnya saya. Berkah yang dimaksud guru saya dikasih guru namanya Habib Anis. Alhamdulillah 10 tahun. Ya 10 tahun sampai beliau meninggal dunia. Karena berkahnya saya dikasih cucunya. Berkah atau enggak berkah itu? Berkah. Saya nikah nggak punya apa-apa, kasur aja nggak punya, dipan nggak punya, tapi dapat berkah doanya orang tua, doanya guru, doanya orang tua, sehingga semuanya gampang, ya, semuanya gampang, berkah. Nambah kecil atau nambah besar tanahnya? Nambah besar. Bangunannya nambah atau kurang? Nambah. Nah, ini kenapa bisa begini? Ya kita husnudzon tuh, masa jadi orang nggak pede dikit gitu loh ya. Insya Allah ada barokah dari hasil ngenger sama orang-orang soleh, dapat keberkahan orang soleh. Nah persentasinya entah seberapa. Nah kalau saya yang orang lain saja dapat berkah segitu, nah kira-kira cucunya langsung ini seberapa ini? Yang di kanan saya. Tapi jangan dikeluarkan sekarang keberkahannya, nanti saya tenggelam, nggak kelihatan. Ya beliau biar nanti keberkahannya munculnya rotok-rotok akhir saja, gitu kan ya? Setuju? Nanti kalau berkahnya munculnya sekarang, nggak mungkin ceramah di sini. Bib Muhammad, tolong nanti hari Senin ngajar di Raudhah seperti biasanya. Oh maaf Bib, kenapa? Jadwal padat. Wah, Masya Allah. Atau nanti maaf Bib, santri saya yang di pesantren 10.000 membutuhkan saya. Raudhah kan cuma 2.000 orang, nggak layak untuk saya. Wah, repot nih kalau sekarang. Makanya nanti saja, barokahnya kelihatannya nanti saja. Nah ini berkah, makanya cari berkah. Ya cari barokah. Apapun ketempelan berkah mesti oke. Coba lihat itu. Para kiai, banyak tuh kiai itu yang wajahnya biasa-biasa saja, betul. Tapi aneh, istrinya 4. Jenengan yang ganteng-ganteng, istrinya 1 pun ribut terus. Betul bapak-bapak? Lu ngaku tuh bu. Ngaku. Saya di kemarin haji, ya di pesawat ada salah satu jamaah pengajian dapat berkahnya kiai ini. Salaman sama Bib, alhamdulillah ini mau turun dari pesawat nih ya di Jakarta. Alhamdulillah Bib, alhamdulillah. Kita selesai hajinya Bib. Kenalkan Bib, ini istri pertama saya, ini istri kedua saya Bib. Masya Allah. Untuk berkah teh sopo ya. Nah ini berkah itu termasuk barokah. 2 kumpul bareng mangkat kaji bareng ora ruwet. Lan jenengan sak omah siji ruwet terus. Bu, kok diem kenapa? Itu fakta atau rekayasa? Fakta, betul. Nah, makanya rumah tangga itu cari yang berkah. Jangan rumah tangga cari yang ruwet. Rumah tangga cari yang begitu-begitulah. Nomor 1 nawaitu al barokah. Kalau orang udah niatnya berkah luar biasa. Niatnya berkah luar biasa. Semua jadinya indah, termasuk diantaranya Syekh Umar Baraja rahimahullah, seorang ulama yang ada di Surabaya. Ya, Syekh Umar Baraja. Beliau yang ngarang kitab Akhlak lil Banin dan Akhlak lil Banat. Akhlak lil Banin dan Akhlak lil Banat. Ayahnya ditanya sama para ulama, anak kamu ini bukan cuman Umar, ada berapa yang lain, tapi yang Umar ini kok beda, kok alim, kok soleh, rahasianya apa? Nah ini rahasia mau saya bocorkan, silahkan nanti dipraktekkan. Setuju bapak-bapak? Mau anak yang berkah? Ya, cuman ini sulit, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Ibu-ibu simak baik-baik ya. Ditanya ini ayahnya Syekh Umar Baraja ini, kok bisa lahir Umar Baraja? Ini ceritanya bagaimana? Ya,
Salah satu cucunya alhamdulillah kemarin yang memborong bangunan sebelah untuk besi-besinya itu yang ngurusi salah satu cucunya itu. Fauzi namanya atau panggilannya Uci. Jadi alhamdulillah Allah ngirimkan juga untuk bongkar saja putune wali. Itu buat saya keberkahan, orang nggak paham, saya alhamdulillah sing bongkar putune wali. Kan luar biasa. Saya cerita ini saya dapatkan dari almarhum Habib Anis. Habib Anis dapat dari orang-orang soleh di zamannya. Karena ini kan cerita antar teman ke teman, ya, antar teman ke teman. Kok bisa anakmu yang Umar ini soleh? Rahasianya apa? Jawabannya sederhana. Iya, saya itu setiap sore di Surabaya ikut pengajian Rauhah. Rauhah itu pengajian sore, baca kitab. Duduk berapa orang itu ya. Nah di situ ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, ya, dan beberapa ulama di zaman itu yang ikut majelis tiap sore rutin baca kitab. Nah hari itu ketika saya ikut, saya lihat wajahnya ulama-ulama ini, wajah yang bercahaya, yang menyenangkan. Suasana majelis itu masih terbayang sampai saya pulang ke rumah. Nah kebetulan pas saya pulang ke rumah menjelang maghrib, kok lihat istri saya menyenangkan. Akhirnya istri saya ajak tiduran sambil ingat-ingat wajah para wali. Hasilnya saya Umar Baraja. Kira-kira Bapak sanggup, Pak? Lagi nyenggol lali kabeh. Ini sambil begitu tuh yang diingat wajah para wali, berkah. Jadi berkah memandang wajah wali itu nempel di calon janin, sampai jadi janin, sampai jadi bayi, sampai jadi anak, ya, sampai dewasa jadi Syekh Umar Baraja rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 April insyaallah kami harus melunaskan 2,5 miliar kekurangan pelunasan tanah majelis. Insyaallah harus kami lunaskan 24 April. Jika Anda ingin ikut andil dalam pelunasan tanah yang masih menyisakan hutang 2,5 miliar tersebut, maka Anda bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Selain donasi, Anda juga bisa membantu dengan mendoakan, dan ini yang paling utama. Doakan agar 24 April bisa kami lunaskan. Kemudian juga bantu share video ini, ya, berikan berita kabar kepada teman-teman agar semuanya ikut andil dalam bentuk apapun yang bisa dilakukan. Innamal a'malu binniyat, yang bisa berdoa dengan berdoa, yang bisa bantu share dengan bantu share, yang ingin donasi bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Tentunya saya tidak bisa membalas jasa Anda semua, hanya Allah lah yang bisa membalas, dan Allah maha baik, dan Allah maha membalas dengan kebaikan yang unlimited. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Jangan lupa doakan kami 24 April bisa melunaskan 2,5 miliar kekurangan tanah majelis untuk asrama santri Majelis Ar-Raudhah. Jazakumullah khairan. Semoga Anda semua disampaikan oleh Allah Ta'ala ke tanah suci untuk ziarah Nabi Muhammad SAW, untuk umrah dan untuk haji. Wallahu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.